Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Sunaji dengan NIM 2022-331-332 dari AIK kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali atau merupakan salah satu tokoh sejarah Islam di Indonesia. Jadi di sini siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Jadi Imam Al-Ghazali dengan nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jadi ia berpenghuni Abu Muhammad itu karena salah satu seorang anaknya yang bernama Hamid. Ya, jadi di sini ada gelar Al-Ghazali. Jadi gelar Al-Ghazali At-Tusi itu berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai penyetabul kambing. Dan tempat dan eh, tempat kelahirannya yaitu Ghazala di Bandar Kusharasan Persia atau kini Iran. Sedangkan Jalal Asy-Syafi'i itu menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali sendiri itu lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1509 Masehi. 1059 Masehi di Tush, Khurasan. Imam Al-Ghazali meninggal di Tush pada 1111 atau 14 Jumadil Akhir atau 505 Hijriah pada umur 52 sampai 53 tahun. Ia merupakan seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia Barat abad pertengahan. Ini ada dua pendidikan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri itu menempuh pendidikan dasar di Kota Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razakfi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab itu minatnya yang mendalam terhadap ilmu dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih dan filsafat. Dan dia juga mempelajari segala pendapat empat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab asal tersebut. Selepas itu juga dia melanjutkan pelajaran dengan Ahmad Ar-Raksani dalam ilmu fikih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaini di Nasibur. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. Dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah atau di sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad. Itu pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Ya. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama yang ada di sana. Untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Di sini juga ada keluarga dari Imam Al-Ghazali. Jadi ayah dari Imam Al-Ghazali sendiri itu bekerja sebagai pemilikan dan penjual wol. Ayahnya dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Jadi ketika bekerja atau memiliki waktu luang sehabis bekerja, ia selalu mendatangi para tokoh agama dan para tokoh fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Sifat dan kepribadian ayah dan ibu dari Imam Al-Ghazali sendiri itu
Untuk cara ini kurang diketahui. Jadi ayah Imam Al-Ghazali sendiri itu ia wafat ketika Al-Ghazali masih usia anak-anak. Jadi ia meninggalkan Al-Ghazali bersama saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ahmad. Karena ada juga perjalanan Imam Al-Ghazali sebagai guru besar. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama dan intelektual yang pada tahun 483 Hijri atau 1095 Masehi. Dia itu diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Dalam mengajar, ia juga membantah berbagai pemikiran seperti Batiniyah dan filsafat. Setelah wafatnya Imam Al-Mahramain, Al-Ghazali diangkat menjadi Ratu Universitas Nizamiyah oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk. Meski sukses besar, Imam Al-Ghazali mengalami kegoncangan batin yang memutuskan berhenti mengajar untuk hidup dalam ibadah dan Damaskus. Ia kembali ke Baghdad dengan semangat baru dan menulis kitab Al-Munqidh min Al-Mudallal, yaitu setelah itu ia mengajar di Naisabur dan mendirikan madrasah fikih. Karya-karya dari Imam Al-Ghazali sendiri itu, jadi Imam Al-Ghazali itu hidup hampir 55 tahun dan sudah menulis buku sejak 20 tahun. Keproduktifannya itu terlihat ketika ia menghabiskan 10-11 tahun untuk membaca, menulis, dan mengajar. Selain itu juga, ia harus menjawab sekitar 2000 pucuk surat yang berasal dari dekat dan jauh untuk meminta fatwa dan keputusannya. Jadi buku yang ditulis Imam Al-Ghazali sendiri itu berjumlah 400 judul. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Jadi ini ada di bidang teologi itu Imam Al-Ghazali itu menulis buku berjudul Al-Wasit atau Fikih Syafi'iyah, Al-Basit Al-Wajiz itu tentang hukum agama, Bayanul Qaulani lil Syafi'i, Kusalatul Rasail atau inti fikih, Iksarul Muktasar, Gayatul Gaur, Majmutul Fatwa atau kumpulan keputusan hukum, Arisatul Qudsyiyah atau hukum-hukum agama dari Nabi. Ada juga di bidang logika yaitu Mizanul Amal, Mihakuk Nazar Filmatik atau Batu Asas pemikiran tentang logika. Jadi ada juga Ayuha Al-Walad itu merupakan karya dari Imam Al-Ghazali yang berisi nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nasihat ini dikhususkan atau ditunjukkan kepada para pelajar. Jadi, dan ada karya terbesar dari Imam Al-Ghazali itu yang berjudul Ihya Ulumuddin yang memandukan fikih, tasawuf, dan filsafat. Buku tersebut itu cukup terkenal di kalangan Muslim dan dunia Barat. Jadi kesimpulannya itu Imam Al-Ghazali itu merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang pemikirannya diakui di dunia. Buah pemikirannya sangat kental dan sikap reflektif dari ilmu dan pengetahuannya yang didapat. Sehingga ia ditunjuk sebagai pengajar di Madrasah Anas Nizamiyah. Pengajarnya sangat logis, dialektif, dan dialogis. Kaum pejabat hingga orang biasa menghadiri pengajarannya. Setelah menjadi pengajar pun ia tetap mencari ilmu dari siapapun dan dengan siapapun. Pergaulannya sendiri dengan komunitas lintas agama menjadi kolerasinya dalam menciptakan dirinya sebagai seorang filsuf aliran hizbiyat. Namun, kejeniusan dalam
berfilsafat memutuskan dia menjadi kaum sufi. Alasannya, karena dengan filsafat seorang hanya membenarkan logika, sedangkan asketisme membenarkan cinta Tuhan. Di sini ada salah satu quotes yang dari buku-bukunya itu yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali yang berisi uh, apa yang memang ditakdirkan untukmu pasti akan menjadi milikmu, dan apa yang memang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Mungkin itu saja hasil pemaparan tentang biografi Imam Al-Ghazali. Kurang dan lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.